Sekarang kita akan lihat contoh kalau seseorang itu dipasangkan tanda 66. Mari kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tema untuk firman Tuhan hari ini adalah kemunculan antikristus atau pembinasa keji. Matius 24 ayat 15. Silakan satu orang untuk membacakan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya. Ini adalah perkataan yang dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya. Kalau kamu nanti melihat ada seorang pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus, itulah dia, itulah antikristus. Itulah zaman antikristus. Tentu ini adalah pesan yang disampaikan oleh Yesus. Nanti kalau setiap pengikut Yesus yang hidup di zaman antikristus, dia memberi pesan. Jadi supaya kalau zaman ini ada, kita tahu. Coba satu orang bacakan dulu Matius 24 ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya, ini kan murid-muridnya Yesus bercakap-cakap dengan Yesus, menanyakan tentang bagaimana itu terjadi, tentang apa, tentang kesudahan dunia. Lalu Yesus memberikan kisi-kisinya. Salah satunya adalah kemunculan seorang pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Inilah antikristus, bosnya antikristus. Jadi memang ada orang yang nanti hidup di zaman antikristus. Di sini Yesus katakan siapa? Apabila kamu ini siapa? Murid-muridnya Yesus. Kalau zaman sekarang orang Kristen beneran atau orang Kristen KTP? Kalau murid-muridnya Yesus? Beneran. Makanya jadi apabila kamu orang Kristen beneran yang hidup di zaman antikristus, maka hati-hatilah dengan seorang pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Terus kok dikatakan berdiri di tempat yang kudus itu gimana? Kita lihat kaitan ayat ini di 2 Tesalonika 2 ayat 4. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Jadi pembinasa keji ini ternyata yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah, duduknya di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Dalam pikiran Bapak Ibu ketika mendengar bahwa pembinasa ini akan berdiri duduk di bait Allah, dia berarti duduk di mana? Jadi ada banyak orang Kristen dan saya tidak menyalahkan. Ini menafsirkan firman ini secara literal. Jadi apa adanya? Oh berarti nanti pembinasa keji ini kalau muncul dia akan duduk di bait suci yang di Yerusalem. Karena bait suci kan memang di Yerusalem. Berarti nanti dia akan menyatakan diri di sana. Nah itu adalah bait suci sebelum zaman Yesus. Bait suci di Yerusalem. Sedangkan bait suci setelah zaman Yesus, Yesus saja berkata, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Karena yang dimaksud dengan bait Allah itu adalah tubuh Yesus. Nah, tetapi di sini dikatakan, loh kok pembinasa keji berdiri di bait Allah? Maksudnya adalah 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Iya.
Jadi inilah bait Allah setelah zaman Yesus, orang-orang yang dilahirkan tidak lagi secara daging tapi secara roh. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi pembinasa keji ini ingin merebut kepemilikan. Ketika orang itu percaya kepada Yesus, dia dibaptis, artinya kita menyerahkan tubuh kita. Ibadah yang sejati adalah persembahan tubuh. Maka bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, kita adalah miliknya Allah. Tetapi pembinasa keji ini ingin merebut kepemilikan tubuh kita. Dia ingin menguasai tubuh kita, berdaulat penuh dan mengatur tubuh kita menjadikan budak. Nah, inilah yang dimaksud pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Jadi apabila kamu melihat Yesus ngomong berarti, lah kalau nanti orang sudah diperbudak, artinya pembinasa itu sudah berdiri di tempat kudus karena sudah menguasai semua orang. Orang semua sudah menjadi budak. Nah, tinggal sekarang kita perdalam lagi. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka kita juga harus melihat, lah memang menurut Nabi Daniel apa? Para pembaca hendaklah memperhatikannya. Sekarang kita akan lihat menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Kita buka Daniel 12 ayat 1, silakan dibaca. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Iya. Jadi ini Daniel juga diberi nubuatan tentang akhir zaman. Dikatakan bahwa pada waktu itu juga akan muncul Mikael. Mikael ini adalah malaikat penghulu yang menjatuhkan naga dan sepertiga malaikatnya. Pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar. Jadi pada waktu nanti zaman akhir ada yang namanya kesesakan besar atau masa kesukaran besar. Tetapi anak-anak bangsamu Daniel itu akan didampingi oleh Mikael. Jadi Mikaelnya yang turun ke bumi untuk mendampingi anak-anak bangsamu. Bukan manusianya terangkat ke sorga, bukan. Ya kan? Tapi ya terserah kalau orang yang berprinsip bahwa lo ngapain belajar nubuatan Daniel. Lah kan sebelum antikristus kita sudah ke sorga. Jadi ngapain kita bahas tentang nubuatan antikristus. Nah itu urusan mereka. Tetapi orang-orang yang mau mendengar carilah kebenaran. Seperti yang belum pernah terjadi sejak bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi waktu itu bangsamu akan terluput. Siapa yang terluput? Yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Berarti ini membicarakan bukan tentang bangsanya Daniel saja. Artinya bukan tentang bangsa Israel. Tetapi barang siapa yang namanya tertulis dalam kitab itu. Inilah yang disebut bangsa-bangsamu. Umat-umat perjanjian. Ayat 9. Daniel 12 ayat 9. Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Ini Daniel enggak ngerti nubuatan kitab ini. Dia tanya kepada malaikat. Malah dijawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termaterai sampai akhir zaman. Ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Inilah peristiwa akhir zaman kenapa pembinasa keji itu muncul Tuhan izinkan. Tuhan izinkan antikristus muncul itu adalah menurut kitab Daniel ini banyak orang akan 1 disucikan, 2 dimurnikan, 3 diuji.
Aku nggak mau diuji, aku maunya sebelum itu terangkat ke sorga. Lah itu urusanmu, itu sama saja orang sekolah tapi nggak mau ujian. Lolos nggak? Nggak lolos. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi orang-orang bijaksana saja yang memahaminya. Orang-orang fasik enggak. Orang-orang fasik maunya ya kamu saja yang ikut diuji, dicoba. Ya aku percaya Yesus ya naik ke surga sebelum masa itu. Nah, bijaksana itu seperti apa sih? Coba satu orang bacakan 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya, Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Inilah pikiran dari Kristus, pikiran seorang juru selamat. Orang yang bijaksana untuk memahami kebenaran firman Tuhan, nubuatan tentang akhir zaman, maka harus memiliki pikiran seperti Kristus. Artinya dia harus menilai segala sesuatu, Tuhan gak akan ingin satu pun dari manusia itu gak selamat. Tapi kalau orang masih berpikir fasik, dia maunya ya pokoknya hanya agamaku yang selamat, agamamu enggak, masuk neraka. Artinya dia enggak bijaksana, enggak punya pikiran Kristus. Karena Tuhan izinkan ada masa kesukaran besar terjadi supaya orang itu bertobat, berbalik dan bertobat. Itu tujuan dari Tuhan, karena orang sudah tidak lagi bisa ditegur oleh orang. Maka masa kesukaran alam, ketika tingkap langit ditutup, banjir terjadi di mana-mana, gempa bumi di mana-mana, maka orang akan memulai mengkoreksi diri dan akhirnya takut akan Tuhan. Ditambah lagi dengan disucikan, diuji dan dimurnikan. Nah, kita kembali ke Daniel 12 ayat 11. Daniel 12 ayat 11 saya akan baca. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Nah, di sini dikatakan bahwa banyak orang akan dimurnikan, disucikan dan diuji, tetapi orang fasik akan berlaku fasik. Sejak dihentikan korban sehari-hari, ini maksudnya adalah ketika manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu sama saja orang itu tidak mempersembahkan tubuhnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Makanya dikatakan sejak dihentikan korban sehari-hari. Jadi orang tidak lagi menuruti perkataan Tuhan, perkataan yang benar, tetapi menuruti keinginan dagingnya. Dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu ada 1290 hari. Ini maksudnya adalah masa 1200 tambah 90 bagi 1 tahun berapa hari? 365. Kalau mau dihitung jumlahnya 3,5 tahun. Terus berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti sampai mencapai 335 hari. Berarti lewat masa 3,5 tahun. Sama saja 1335 hari dibagi 365 hari. Ketemunya 3,5 tahun lebih sedikit. Artinya berbahagialah orang yang berhasil melewati masa antikristus. Tidak ada firman Tuhan di sini dikatakan berbahagialah orang yang terangkat ke sorga sebelum melewati masa antikristus, enggak ada. Kalau pembinasa keji itu mulai muncul, apa sih yang dikerjakan oleh dia? Kita lihat, kita buka masih di Daniel 7 ayat 25 dan 26. Daniel 7 ayat 25 dan 26, silakan dibaca. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu majelis pengadilan akan duduk
dan kekuasaan akan dicabut daripadanya untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ya, dikatakan kalau pembinasa keji itu datang atau muncul, maka ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Loh, bukannya orang-orang yang kudus milik yang maha tinggi sudah terangkat ke sorga? Nah itu kata orang, tapi kata Daniel enggak. Justru orang-orang yang kudus milik yang maha tinggi ini bukan Kristen KTP, dia akan dianiaya ketika pembinasa keji ini datang. Nah nanti kita bahas kenapa diizinkan orang-orang kudus ini dianiaya. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum. Nah ini sekarang mainnya antikristus ini, mainnya waktu dan hukum. Waktu itu gimana maksudnya? Waktu itu maksudnya begini, setiap orang itu kan diciptakan Tuhan itu berbeda-beda. Dia punya waktu sendiri setiap orang. Kesuksesan orang lain tidak bisa Bapak Ibu tentukan, targetkan harus sukses pada tahun itu. Karena setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda, punya mimpi yang berbeda. Tapi semua Tuhan izinkan untuk saling melengkapi. Maka setiap orang itu punya waktu masing-masing. Tetapi ini pembinasa keji ini bekerja secara diam-diam sebelum dia muncul. Dia merubah waktu, dia ingin menseragamkan manusia. Jadi kalau bisa manusia itu dibuat sama, jadi dibuat kesibukannya sama. Jadi dia membuat semacam trending, musim. Jadi apa sih yang dikatakan orang itu hebat, maka orang lain itu dibuat supaya harus menyamai orang itu. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita itu enggak sadar. Ini semua dilakukan termasuk di dalam dunia pendidikan. Akhirnya orang pendidikannya pun diatur. Padahal orang itu kan, setiap orang itu memiliki berkat keturunan yang berbeda-beda. Artinya orang itu memiliki kemampuan, talenta yang berbeda-beda. Tetapi pendidikan mengatur orang untuk seragam. Akhirnya banyak orang yang buang waktu. Contohnya sekolah diajarkan, kita sekolah belajar manusia purba itu hidup 2000 juta tahun yang lalu. Tadinya itu adalah evolusi dari sebuah batu. Berarti manusia tadinya adalah sebuah batu. Nah, artinya manusia itu disibukkan dengan sesuatu hal yang kebenarannya itu enggak tahu. Padahal harusnya manusia itu waktunya harusnya mengenal Tuhan dengan benar. Lah orang dia Adam dan Hawa yang sudah jelas nenek moyang manusia saja enggak tahu. Enggak tahu silsilahnya, generasinya dari 1 sampai Yesus itu ada berapa generasi, kelipatannya 7 itu siapa saja. Lebih baik kan belajar yang seperti itu daripada mempelajari manusia purba. Apa enggak buang-buang waktu? Nah itulah pekerjaan iblis, membuat orang buang-buang waktu. Nah, dan satunya yang akan diubah adalah hukum. Jadi hukum ini akan dirubah oleh dia untuk apa? Untuk mengambil kepemilikan bait suci atau tubuh setiap manusia. Maka hukum akan dirubah. Kalau tujuannya adalah mengambil kepemilikan tubuh, tentu undang-undang yang akan dirubah adalah undang-undang yang berhubungan dengan tubuh, yaitu undang-undang dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Ini orang-orang kudus, artinya dia itu akan diserahkan kepada pembinasa keji ini. Artinya akan kalah dulu. Artinya suara orang benar akan tidak didengar dulu di masa antikristus selama 2,5 tahun. Jadi dikalahkan dulu suaranya. Kalah dengan suara orang-orang kebanyakan. Suara para hamba-hamba uang. Suara para orang yang mencari kedudukan, para penjilat. Mereka akan berkuasa dulu, menang dulu selama 2,5 tahun. Lalu majelis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya. Ternyata masa pemerintahan pembinasa keji ini ditentukan hanya 3,5 tahun. Lalu majelis pengadilan akan duduk
majelis pengadilan ini akan duduk, ini maksudnya siapa? Nah, ini tentu ada kaitannya dengan majelis yang mengatur aturan seluruh bangsa-bangsa di dunia, yaitu dia yang berkuasa atas kota Yerusalem yang di Israel. Makanya kalau dikatakan, jadi apabila engkau melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, ya memang yang berdiri di tempat kudus yang di Yerusalem pun itu adalah oknum yang sama, yaitu kota Yerusalem sekarang tidak ada dalam kekuasaan Israel, tidak juga dalam Palestina, tetapi dalam kekuasaan siapa di balik pembinasa keji. Sekarang kita akan lihat di Efesus 5 ayat 9 sampai 11. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya. Jadi ini adalah kodrat ilahi diciptakan manusia, yaitu karena terang, Allah adalah terang. Hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau orang diciptakan itu dia itu dikatakan mencapai gambar Allah, maka dia itu berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Inilah yang dikatakan terang. Nah, inilah yang diharapkan oleh Tuhan kepada ciptaannya. Artinya manusia diciptakan diberikan kehendak bebas, tetapi harapan Tuhan adalah manusia itu memilih untuk selalu menjadi terang, artinya menyatakan kebaikan, keadilan dan kebenaran, dan uji mana yang berkenan atau tidak oleh Tuhan. Dan janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Dan kodrat ilahi inilah yang akan pertama diserang oleh pembinasa keji. Artinya manusia akan dibuat untuk supaya tidak berbuat baik, supaya tidak berbuat adil, dan supaya tidak berbuat benar. Maka kalau itu sudah dilakukan, maka perbuatan orang itu atau orang itu sudah kodrat ilahinya sudah hilang. Maka kodrat ilahi orang itu sudah menjadi gelap. Nah, kalau gelap tinggal masukkan tanda di tubuh, tanda kepemilikan. Nah, pada waktu akan datang masa ini, Tuhan itu mencari orang-orang yang tetap bisa berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita lihat Matius 24 ayat 45 dan 46. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Ya, ini adalah sebenarnya kalau dilanjutkan firman Tuhannya itu ketemu 5 gadis bijaksana, ya kan? Nah, ini gambaran Tuhan ini seperti ini. Orang-orang yang akan di akhir zaman itu sama seperti orang-orang yang akan menghadapi ujian. Terus di sini ada pasalnya. Yesus ngomong, siapakah hamba yang setia yang bijaksana? Artinya siapa ya yang bisa mencapai yang paling setia, yang paling tinggi, itulah yang akan dipilih Tuhan sebagai yang sulung. Yaitu yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Makanan apa? Makanan kekal, bukan berkat dunia, tapi berkat kekekalan, firman Injil yang kekal untuk diberitakan di kitab Wahyu. Malaikat terbang ke langit. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Ini menunjuk kepada 5 gadis bijaksana. Siapa 5 gadis bijaksana? Dia adalah orang-orang yang mempersiapkan lenteranya. Artinya terangnya tetap menyala ketika tuannya datang. Nah, artinya orang itu adalah orang-orang yang tetap menjaga kodrat ilahinya. Yang terangnya tetap menyala dan sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Efesus 5 ayat 9 sampai 11. Artinya orang itu tidak hanya memelihara terangnya tetapi juga berani menyatakan perbuatan yang gelap. Berani menegur orang yang salah sekalipun dia sendiri ditolak.
Maka orang-orang yang memenuhi kriteria itu dialah orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Untuk apa? Untuk ditebus, untuk dimaterai, untuk memberi makan pada waktunya. Sekarang kita akan lihat contoh kalau seseorang itu dipasangkan tanda 66. Tapi kita ke tanda yang perbuatan dulu. Kalau orang itu adalah seorang pemimpin, seorang penguasa, seorang raja, seorang presiden, maka yang dialami akan seperti Matius 4 ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, jadi kalau orang itu seorang pemimpin, iming-imingnya enggak lagi uang. Iming-imingnya adalah dia diperlihatkan kekuasaan. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Kalau kamu mau menurut dengan perkataanku, kedudukan, jabatan, kerajaan dunia akan diberikan. Nah, peristiwa ini adalah ujian kepada Yesus karena Yesus adalah Mesias, raja orang Yahudi. Dia dibaptis, terus dia dibawa oleh Roh ke padang gurun, terus setelah puasa dia dicobai. Lah Yesus saja dicobai kok. Manusianya enggak mau, pengennya aku naik ke surga saja enggak dicobai. Nah, ini kan lucu. Untuk membuktikan kemurnian imanmu karena manusia itu diciptakan diberi kehendak bebas. Ini logikanya seperti ini. Gimana orang yang diciptakan diberi kehendak bebas tahu kalau orang ini taat dan setia kalau enggak diuji? Karena ini kan diberi kehendak bebas untuk memilih. Aku milih taat atau enggak? Apa yang membuktikan ketaatannya? Ya diuji. Lah ini mau ujian kok kamu saja aku naik ke surga enggak diuji. Ya enggak lolos nanti yang sekolahnya. Orang Yesus saja ini memberi contoh kok kalau seorang pemimpin itu diuji, diizinkan untuk dicobai. Berarti kalau dia menang maka ada kemuliaan yang akan diterima. Nah, ini Yesus membuktikan kemenangannya dia. Artinya dia tidak mau menyembah iblis karena ada tertulis sembahlah Tuhan Allahmu. Nah, ini kalau seorang raja, lah kalau bawahannya raja sekarang ibaratnya loh iki nek presiden yang diiming-imingi kan kekuasaan, jabatan. Nah, sekarang kita lihat bawahannya raja. Yohanes 19 ayat 12 sampai 13. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Tetapi orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Ya. Jadi Pilatus ini adalah seorang wali negeri di Yudea. Nah, ketika Yesus akan disalibkan, ia dibawa ke Pilatus. Karena Pilatus ini dia yang duduk di kursi pengadilan. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, membebaskan Yesus. Karena Pilatus merasa bahwa tidak menemukan kesalahan di dalam Yesus. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak. Nah, ini orang-orang Yahudi berteriak, orang banyak berteriak. Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Nah, inilah kaisar ini orang yang bekerja di belakang layar antikristusnya. Yang memakai Raja Herodes. Raja Herodes ini tangan kanannya. Ibaratnya presidennya Raja Herodes. Pilatus ini gubernurnya. Gampangnya seperti itu. Nah, Pilatus ini gubernur yang takut akan Tuhan artinya tadinya. Karena dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tapi karena suara orang banyak ditakut-takuti Pilatus ini. Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia duduk menyuruh membawa Yesus keluar dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos. Artinya ternyata akhirnya Pilatus takut.
dan membawa ke kursi pengadilan. Terus apa yang dilakukan setelah di kursi pengadilan? Matius 27 ayat 19. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Iya. Ini istrinya Pilatus ini dipakai Tuhan untuk menolong Pilatus. Untuk memberi pesan. Jangan engkau mencampuri urusan orang benar itu. Nah, artinya pertolongan itu selalu ada. Tetapi sekarang tinggal gini. Pilatus ini mau dipasangkan tanda perbuatan. Tadinya perbuatannya kan menyatakan terang, artinya kebenaran yang sesuai dengan kebenaran. Di ayat 23, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Ini kata Pilatus. Namun mereka makin keras dan berteriak, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Pilatus ini enggak mau nanggung resiko, tapi dia mengizinkan Yesus untuk dihakimi. Menurut Bapak Ibu, ini orang model apa? Ini sama saja seperti ini Bapak Ibu. Orang itu tahu mana yang benar dan yang salah, tetapi dia memilih untuk diam. Padahal dia punya wewenang untuk membebaskan Yesus. Dia berkuasa. Tetapi wis lah urusanmu, aku enggak melu-melu loh. Nah, artinya dia ini orang yang penakut akhirnya. Di satu sisi dia takut menyatakan terang, membela kebenaran. Tapi di satu sisi, aku enggak menuruti perkataan orang banyak ini nurut kaisar, maka aku mati. Aku dianggap menentang kaisar, maka aku kehilangan jabatan. Maka pemasangan tanda yang dilakukan oleh orang-orang yang di pemerintahan, itu orang itu akan diancam kedudukannya. Kalau enggak nurut sama penguasa, copot, ganti. Akhirnya orang itu sekarang terpasang tanda perbuatan nuruti atasannya. Nuruti perbuatan yang tidak benar. Nah, itulah tanda perbuatan. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ini orang-orang Israel waktu itu. Pilatus gak mau nanggung darahnya, ya wes lah. Bangsa Israel yang akan menanggung darahnya dan anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disisanya lalu diserahkan untuk disalib. Akhirnya sampai akhir zaman sekarang terjadi pertumpahan darah di Israel. Karena apa? Karena nenek moyang bangsa Israel menanggungkan darahnya atas Yesus yang disalibkan. Darah seorang firman-Nya Allah yang kudus dia tumpahkan. Dia tanggungkan dengan darahnya dan darah anak-anak kami, anak-anak bangsa Israel. Makanya sampai sekarang Israel diizinkan terjadi pertumpahan darah. Karena ini. Jadi ibaratnya Israel diserahkan kepada iblis antikristus untuk diizinkan mengalami seperti ini. Seperti sekarang, peperangan. Nah, itu adalah model tanda perbuatan. Kalau orang-orang yang lain yang di bawahnya lagi baru seperti Yudas Iskariot, rasul-rasul yang menyatakan diri utusan maksudnya. Ini rasul tapi cuman katanya, bukan rasul yang beneran. Kalau rasul yang beneran yang enggak baik. Pendeta juga kalau pendetanya bukan hamba uang, yaitu pendeta baik. Tapi kalau pendetanya gembala upahan, nah ini seperti Yudas Iskariot, artinya dia menjual Yesus, artinya dia menjual suara orang-orang yang benar. Artinya dia tidak suarakan, dia tidak dukung. Nah itu artinya orang yang akhirnya terpasang tanda perbuatan karena menjadi hamba uang. Nah, kalau orang sudah semua menjadi hamba yang penakut, hamba uang, mencari kekuasaan, maka tinggal satu tanda lagi yang akan dipasangkan, yaitu kita lihat dulu di 1 Yohanes 5 ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Iya,
Ini Yesus Kristus di dalam 1 Yohanes 5, inilah dia yang datang dengan air dan darah. Maka antikristus nanti pembinasa keji ini muncul, dia juga datang dengan air dan darah. Baptisan. Makanya kita yang mempersiapkan diri untuk, kalau misalkan kita berada di zaman antikristus ini, kita sudah tahu, harus tahu dulu serangannya. Supaya kita bisa menang. Ibarat orang mau ujian itu, kita sudah try out dulu, cari kisi-kisinya. Supaya ketika nanti ujian kita bisa mengerjakan soalnya dengan benar. Jadi kita bukan orang yang enggak mau ikut ujian. Ya, yaitu Yesus Kristus bukan saja dengan air tetapi juga dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Nah, maka kalau ada orang yang ingin menguasai tubuh kita dengan memasukkan air dan darah, maka hati-hati. Maka itulah tanda yang akan dipasangkan ke dalam tubuh kita, yaitu air dan darah. Yaitu yang sudah saya sampaikan. Lewat apa lagi kalau enggak lewat jarum suntuk. Dan ia akan berkata seperti ular di Taman Eden. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Artinya dia mau memberikan orang racun, tapi dia mengatakan bahwa ini adalah obat supaya kamu sehat. Kita lihat di Markus 10 ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Nah, ini adalah Yohanes dan Yakobus yang meminta supaya diizinkan nanti duduk kelak di dalam kemuliaan Allah, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Tetapi Yesus ngomong, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Yesus berkata bahwa dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima, ini maksudnya adalah menderita seperti Yesus. Artinya, dapatkah kamu menerima penderitaan yang harus Yesus terima? Nah, kalau kamu dapat, maka kamu akan dapat kemuliaan. Artinya ini baptisan ini adalah bicara tentang pikul salib. Nah, inilah orang-orang yang kalau nanti di akhir zaman pingin dijaga oleh Mikael, berarti orang itu berani pikul salib. Nah, orang-orang yang tidak mengalami pikul salib, maka dia akan diuji dan dimurnikan. Dia akan mau enggak dipasangkan tanda ini, menolak apa enggak dipasangkan tanda antikristus. 2 Korintus 1 ayat 22. Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Iya. Kita sekarang akan berbicara tentang tanda di tubuh. Setiap milik dari Yesus itu dikatakan dia dimateraikan, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi, yang dikatakan orang dimaterai itu adalah orang yang sudah disahkan. Sama saja ketika orang sudah percaya Yesus dibaptis, terus ia sudah berani sangkal diri dan pikul salib, orang itu harus sudah pikul salib karena itu adalah makna dari baptisan seperti Yesus. Nah, kalau orang itu sudah berani pikul salib kan berarti orang itu sudah pernah dianiaya karena menyatakan kebenaran. Maka orang yang seperti itu kan dia melakukan kehendak Tuhan. Artinya orang itu di dalam dirinya ada Roh Kudus. Tapi jangan terus Bapak Ibu pikirannya sempit. Loh, aku sudah dapat Roh Kudus berarti aku harus dimaterai. Nah, itu sama saja orang belum ujian kok dikatakan sudah dimaterai. Ini bukan masalah sudah dapat Roh Kudus atau belum. Ini masalahnya adalah sudah diuji atau belum. Jadi ketika orang terima Yesus, dia dapat Roh Kudus, maukah dia menghasilkan buah terang dari Roh Kudus itu?
Artinya kalau dia berhasil berbuah terang, maka dia akan dimaterai. Artinya ditetapkan, disahkan. Karena materai itu kan tanda segala sesuatu itu sah, bukti supaya kuat, tanda kepemilikan. Nah, terus kalau materainya ini disahkan, kan orang sudah menjadi miliknya Yesus. Orang-orang yang tidak menjadi miliknya Yesus itu akan berusaha, yang tadi seperti Pilatus, dia tanda perbuatannya itu tidak lagi mengikuti kebenaran, maka ia akan dipasangkan materai di dalam tubuhnya dengan air dan darah supaya menjadi milik antikristus. Kalau orang sudah menjadi miliknya antikristus, maka dia akan mengalami cawan murka Allah. Dan disitulah terjadi yang namanya peperangan, bukan hanya rohani tapi jasmani, yang penderitaan yang sangat berat. Nah, kita yang sudah tahu firman ini, kita tinggal berjaga-jaga saja kalau waktunya datang. Karena sudah jelas sekali bahwa serangannya akan lewat air dan darah. Karena itu adalah tanda terakhir, tanda kepemilikan, tanda di tubuh. Jadi kalau tanda perbuatan itu memang ya perbuatan, tanda hukum akan dirubah. Nah, tanda terakhir adalah tanda di tubuh, dan kita sekarang harus hati-hati. Ya, kita akan lanjutkan firman ini minggu depan.